Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kayaknya HP ini tuh bisa banget jadi pilihan untuk range harga kurang lebih 2,1 juta. Sama-sama kondisi baru, garansi resmi, HP ini punya spesifikasi yang paling kuat. Kuatnya itu secara merata, bukan dari satu sisi aja. Semisal gede di baterai doang, kalau enggak ya gede di storage doang. Oke, ini adalah Infinix Note 10 Pro NFC. Bahkan dibanding saudaranya sendiri untuk keluaran terbaru dari Infinix, menurut saya HP ini masih menjadi pilihan yang tepat. Oke, untuk boxnya seperti ini ya, Infinix Note 10 Pro NFC. Nah, ini untuk versi 64 GB ROM dan RAM itu 6 GB. Memang kalau untuk sisi storage, ini ya di harganya itu banyak yang lebih gede, dapat 128 GB. Tapi di sini saya melihat secara kemampuan merata ya, bukan dari satu sisi aja. Terus layarnya itu 90 Hz untuk refresh rate-nya, ukurannya itu 6,95 inch, resolusinya Full HD Plus. Memang gede, hampir 7 inch. Gak semua orang itu suka dengan layar segini. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya suka sih. Itu enak banget buat nonton, terus multimedia. Dan juga buat game itu lebih enak. Kemudian bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Kita baca untuk yang penting-penting aja. Seperti ya, ini layarnya tadi udah kita baca ya. Prosesornya MediaTek Helio G95. Kamera utamanya 64 megapiksel. Ini ada 4 kamera. Yang satu kamera itu ada lensa ultrawide. Biasanya kan Infinix itu pelit untuk lensa ultrawide. Terus fast charging 33 watt. Kalau di Infinix itu nyebutnya X-Charge. 16 megapiksel kamera depan dan sudah punya dual speaker. Oke, ini langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama kita dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita buka lagi. Nah, ini ada kepala charger, punya output 10 volt 3,3 ampere ya untuk maksimalnya, atau 33 watt. Mantap. Terus di sini ada kabel USB, jelas sudah Type C. Ada SIM tray injector. Kita buku panduan, kartu garansi, dan kita dapat uang. bukan, ini bukan uang, tapi coraknya itu seperti uang. Welcome to Join X Club. Dan ini masih dapat. Nah, mantepnya ya di sini tuh kita dapat tempered glass. Ini dari kaca, bukan screen protector yang bahannya itu dari mica. Ini asli tempered glass dan masih dapat silikon case, warnanya itu transparan. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Oh ya, untuk warnanya ini purple ya. Oke. Ini masih ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Asik. Kemudian di bagian depan ini juga ada plastik yang menempel. Nah, stiker bagian depannya ini kesannya premium ya. Oke, kita lepas juga. Memang dimensinya itu gede, wajar, layarnya hampir 7 inch. Untuk back covernya ini bahannya dari plastik ya, bukan dari kaca. Dan ini gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Tapi di sini untuk finishnya itu bagian atas dan bawah itu berbeda, dipisah oleh garis. Kalau di bagian bawah ini ada garis-garis ke bawah, di sini polosan aja. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor pendeteksi sidik jari. Terus di atasnya ada tombol untuk volume. Di sisi atas ini kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM, kita lihat. Nah, di sini punya tipe triple slot, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah, ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Infinix. Ada 4 kamera, yang kalau kita lihat itu seperti ada 5. Ini yang satunya hiasan aja ya. Dan ada tulisan AI Quad 64 megapiksel APS-H. Kecil banget tulisannya ya. Kalian bisa lihat apa enggak? Dan ada LED flash khas dari Infinix, ada 4. Bagian depannya di sini ya jelas ya, nggak ada screen protector yang menempel. Tadi dibawain tempered glass yang harus kita pasang sendiri. Nah, di sini untuk earpiece-nya itu menjadi satu ya dengan speaker kedua, karena ini punya dual speaker stereo. Oke, langsung aja kita nyalakan.
Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Infinix Note 10 Pro. Memang layarnya ini gede, hampir 7 inch. Kalau zaman dulu 7 inch itu udah masuk dalam kategori tablet. Tapi 7 inch zaman dulu itu bentuk fisiknya gede, karena rasio layarnya itu gak sepanjang dibanding HP zaman sekarang. Terus juga bezelnya itu lebih tebal, beda dengan HP zaman sekarang. Ini bezelnya lebih tipis. Dan ini masih memungkinkan ya kalau kita taruh di saku, tapi cukup saku baju aja. Kalau saku celana ini gedean. Lagian zaman sekarang itu udah jarang yang naruh HP di saku celana. Ya karena itu HP sekarang itu gede-gede. Nah, di sini untuk kualitas layarnya udah termasuk bagus ya, meskipun cuma IPS, warnanya itu tajam. Yang jelas ini udah beda kelas dengan IPS seri Hot. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini ada beberapa ya khas dari Infinix, tapi sebagian besar itu bisa di uninstall. Oke, kita cek di pengaturan, terus ponsel saya pakai XOS Dolphin versi 7.6.0, versi Androidnya itu 11. Ini keterangan spesifikasi dalam bentuk icon. Mantapnya di sini tuh ada NFC ya. Nah, ini NFC. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, device info HW. Nah, ini untuk storage-nya itu pakai UFS dan versinya itu 2.2. Untuk SoC pakai MediaTek Helio G95 octa-core 2,05 GHz. Fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU Mali G76MC4. Di harga 2,1 juta ini yang paling kenceng ya. Bahkan dibanding Helio G96 dari segi GPU itu masih lebih bertenaga Helio G95. Perbedaannya sih kalau Helio G96 itu support kamera hingga 108 megapiksel. Kalau G95 itu maksimal 64 megapiksel dan memang rata-rata hasil kameranya itu masih lebih baik di Helio G96. Cuma untuk perekaman video kemampuannya itu malah lebih unggul Helio G95. Bisa merekam hingga resolusi 4K. Kalau G96 itu mentok di resolusi 2K aja. Oke. Untuk screen tadi udah saya sebutkan ya, resolusinya itu Full HD+. Oh ya, perbedaannya lagi, kalau G95 ini support dengan HDR10 dan SLG. Kalau G96 itu nggak support HDR10. Terus penyimpanan RAM 6 GB. Untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 50 GB. Kamera 64 megapiksel. Di sini pakai sensor Samsung S5K GW1. 16 megapiksel untuk kamera depan itu pakai Hynix. Oke. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh, support X-Charge 33 watt, udah mantep di harga segitu. Nah, untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box aja. Nah, di sini sensornya itu komplit ya, ada magnet dan juga ada giroskop. Dan ini giroskopnya itu hardware, bukan akal-akalan software. Lanjut kita lihat untuk skor Antutu yang didapat dari Helio G95. Pakai Antutu versi 9.2.4. Di sini dapat skor yang tinggi. Untuk harga cuma 2,1 juta, dapat di angka 360 ribuan. Dan ini untuk skor GPU-nya itu lebih tinggi ya dibanding skor CPU. GPU-nya itu dapat 100.000 lebih. Kalau G96 itu sekitar 80 ribuan ya. Memang Mali G76MC4 di Helio G95 itu lebih kenceng 6% ya dibanding G57MC2 yang ada di Helio G96. Nah, untuk storage test di sini sudah saya tes ya. Itu dapat di angka 25 ribuan karena ini pakai UFS 2.2. Kalau eMMC 5.1 itu skornya sekitar kurang lebih 10 ribuan. Oke, kita coba untuk multi sentuh. Nah, memang Infinix itu mentok di 5 titik sentuhan aja, tapi ini nggak masalah. Lagian di iPhone juga itu banyak yang 5 titik sentuhan. Yang terpenting bagi saya itu responsivitas layarnya enak, terus nggak delay. Semisal kalau kita buat main game dan juga yang paling penting itu real time. Terus kita lihat di aplikasi benchmark lain, di aplikasi 3D Mark. Ini sudah saya tes juga. Nah, di sini saya tes di Wildlife Stress Test
dapat best loop score di angka 1509 dan lowest loop score di 1502, yang artinya di sini stabil banget. Padahal di sini tesnya saya nggak pakai cooler loh, baru nemu kali ini Helio G95 sestabil ini. Memang banyak orang yang bilang itu Infinix pawang MediaTek, dapat stability di 99,5%, mantep banget. Terus kita coba untuk bermain real drum. Di sini kita akan tes tingkat delay layarnya itu kerasa apa enggak. Apakah ada delay? Coba. Nah, di sini mantep banget ya, itu responsif banget, nggak kerasa delay. Support 5 titik sentuhan bukan jadi masalah. Percuma kalau 10 titik sentuhan, tapi buat main real drum itu kerasa delay. Lanjut kita cek di bagian, oh ya, ini penting juga di aplikasi KineMaster. Karena dengan layar ukuran hampir 7 inch ini pasti enak ya kalau kita buat editing video seperti contoh di aplikasi KineMaster. Di sini kita akan lihat untuk informasi kinerja perangkat karena tiap prosesor itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini Helio G95 dapat kinerja kodek puncak di 15,8 megapiksel, yang artinya kualitas video maksimum yang didukung itu 1440p atau 2K. Dengan jumlah lapisan video yang didukung 1x1440, 3x1080, dan 8x720. Ini udah lebih dari cukup ya, karena rata-rata itu editing video masih banyak yang pakai resolusi Full HD aja. Ini sudah sampai 2K. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, sebenarnya untuk kamera ini nggak spesial ya. Zaman dulu waktu harganya masih 2,7 juta. Karena itu banyak yang lebih bagus. Kalau di zaman sekarang ya harganya 2,1 juta. Nah, itu hasilnya banyak yang di bawah Infinix Note 10 Pro. Di sini punya kamera utama 64 megapiksel, lensa ultrawide itu 8 megapiksel, kamera depan 16 megapiksel. Untuk mode-modenya ada video pendek, video. Kita lihat. Nah, di sini bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Nah, ini Helio G95. Kalau G96 itu mentok di 2K aja. Dan bisa juga merekam di 60 fps tapi di resolusi Full HD ya. Untuk kamera depan ini sama aja kemampuannya dengan kamera belakang. 4K bisa, 60 fps bisa tapi di resolusi Full HD. Terus ada mode AI Cam, mode cantik, potret, super malam. Terus kita lihat yang lain. Nah, di sini ada slow motion yang bisa sampai 960 fps, tapi rata-rata itu resolusinya SD aja ya. Kalau HD di 240 fps. Nah, untuk hasil kameranya kalian bisa lihat di channel lainnya, udah banyak yang review. Kita coba jepret sebentar kamera belakang. Oke, kita coba lagi. Nah, ini fokusnya cepet ya. Oke. Nah, ini hasilnya masih tergolong lumayan di harga 2,1 juta. Untuk kamera depan 16 megapiksel. Oke, ini kita coba untuk buka game PUBG sebentar ya. Untuk grafiknya di sini mentok di, kalau grafik SD frame rate di high. Kalau kita turunin ke balance ini di ultra. Ini sayang banget ya. Helio G95 itu sebenarnya kalau ngejalani di smooth extreme itu ya udah mampu banget. Ini di lock di balance ultra aja. Smooth juga ultra. Tadi kita lihat di aplikasi 3D Mark aja itu dapat stability di 99% ya, yang artinya itu stabil dari segi GPU-nya. Itu juga tergantung dari racikan si smartphone-nya. Kalau Infinix ya memang pawang MediaTek. Terus kita lihat untuk gyroscope-nya. Kita coba nyalakan. Oke. Ini ditambahin cooler makin mantep. Nggak pakai cooler aja tadi dapat stability di 99%. Skor GPU 100.000 lebih di settingan balance ultra itu ringan ya.
smooth ekstrim aja itu masih ngangkat banget. Ya, ini cuma sekedar lihat untuk settingan grafiknya aja ya. Kalau untuk tes game udah banyak yang bahas. Pada intinya di harga 2,1 juta ini enak banget untuk game sekelas PUBG. Apalagi game sekelas di bawahnya, Mobile Legends. Itu yang pasti dibahas habis. Nah, ini jalan-jalan aja. Ya, pada intinya ini udah enak banget lah kalau buat game PUBG Mobile. Langsung kita tutup aja. Oh ya, ini tadi lupa ya, belum saya perlihatkan untuk giroskopnya kalau buat main game PUBG itu gimana. Nah, di sini responsif karena pakai giroskop hardware bukan software. Ya, udah enak untuk kalian player PUBG yang pakai giroskop. Oke. Infinix Note 10 Pro menurut saya ini recommended ya untuk kalian beli di harga 2,1 juta. Kita bandingkan speknya secara merata dibanding HP lain, bukan dari satu sisi aja. Mungkin banyak yang komentar, ya sayangnya internal storage-nya itu 64 GB. Tapi lihat dulu sisi lainnya, di sini pakai Helio G95, RAM 6 GB, terus support fast charging 33 watt, NFC ada, dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang punya pengalaman yang pernah gunain Infinix Note 10 Pro NFC ini, bisa berbagi di kolom komentar ya, supaya yang lain itu tahu. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.